Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjelaskan mengenai siklus Carnot. Tapi sebelum kita menjelaskan lebih lanjut mengenai siklus Carnot, pertama sekali kita akan bahas mengenai kapasitas kalor. Kapasitas kalor itu adalah banyaknya kalor Q yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu zat sebesar 1 Kelvin. Dirumuskan dengan C sama dengan Q per delta T, di mana C adalah kapasitas kalor, Q adalah kalor, dan delta T adalah perubahan suhu. Jadi jika mau dinaikkan berapa derajat, maka itu menjadi delta T, suhu akhir dikurangi suhu awal. Nah, kapasitas kalor ini bisa dilakukan pada tekanan tetap atau proses isobarik dan pada volume tetap atau proses isokorik. Sehingga nanti kapasitas kalor atau C akan ada dua jenis, yaitu kapasitas kalor gas pada tekanan tetap yang disebut nanti dengan Cp, dan kapasitas kalor pada volume tetap yang kemudian disebut dengan Cv. Apa itu kapasitas kalor pada tekanan tetap? Karena yang konstan adalah tekanan, maka akan terjadi yang namanya perubahan energi dalam, kalor, dan kerja pada proses sistem tersebut. Karena semuanya bernilai, maka semuanya tidak sama dengan nol. Sedangkan kapasitas kalor pada volume tetap, karena volumenya tetap atau disebut konstan, maka sistem tidak bisa melakukan kerja pada lingkungan atau tidak memiliki usaha. Dengan demikian juga sebaliknya, lingkungan tidak melakukan kerja terhadap sistem. Sehingga kalau dituliskan dengan matematis, perbedaan antara Cp dan Cv yaitu Cp sama dengan 5/2 P delta V per delta T, sama dengan 5/2 NR. Sedangkan Cv nanti dirumuskan dengan 3/2 NR. Nah, berdasarkan persamaan di atas, kita peroleh jika Cp kita kurangkan dengan Cv, hasilnya adalah 5/2 NR dikurangi 3/2, maka hasilnya adalah NR, di mana N adalah jumlah mol. Artinya, untuk 1 mol, Cp dikurangi Cv nilainya sama dengan R, di mana R adalah sebuah ketetapan. Nah, nilai Cp dan Cv ini yang kita bahas itu adalah untuk gas monoatomik. Nah, untuk gas monoatomik ini sendiri, rumus Cp dan Cv akan berbeda tergantung pada suhunya. Pada suhu rendah, yaitu lebih kurang 250 derajat Kelvin, maka Cv-nya dan Cp-nya akan bernilai tetap 3/2 NR, sedangkan Cp-nya 5/2 NR. Pada suhu sedang lebih kurang 500 Kelvin, Cv-nya akan menjadi 5/2 NR, Cp-nya menjadi 7/2 NR. Pada suhu tinggi lebih kurang 1000 Kelvin, maka Cv-nya jadi 7/2 NR dan Cp-nya 9/2 NR. Dari Cp dan Cv, kita bisa menentukan nilai konstanta Laplace gamma. Konstanta Laplace gamma untuk gas monoatomik, gamma sama dengan gamma sama dengan Cp per Cv, berarti 5/2 NR dibagi 3/2 NR. NR-nya bisa dicoret, tinggal 5/2 kali 2/3, hasilnya 5/3 sama dengan 1,67. Sedangkan pada gas diatomik pada suhu kamar, gamma sama dengan Cp per Cv sama dengan 7/2 NR dibagi 5/2 NR, hasilnya nanti adalah 7/5 sama dengan 1,4. Contohnya, perhatikan soal berikut ini. Suatu gas masanya 7 gram dan massa molekulnya 228 gram per mol, dipanaskan dari 208 Kelvin. Pada proses isobarik membutuhkan kalor 2900 Joule. Hitunglah kapasitas kalor pada tekanan tetap, kapasitas kalor pada volume tetap. B. Hitunglah kalor yang diperlukan untuk memanaskan gas dari 280 Kelvin menjadi 330 Kelvin pada volume tetap. Nah, dari sini yang diketahui, pertama massa M 7 gram, massa molekul Mr 28,
dipanaskan dari berarti T1 280 Kelvin. Pada proses isobarik membutuhkan kalor berarti Q 2900 Joule. Oke, nah ini dia. Q. Yang ditanya berapa A, hitunglah kapasitas kalor pada tekanan dan volume tetap berarti Cp dan Cv. B, hitunglah kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan gas dari 280 Kelvin menjadi 330 Kelvin pada volume tetap. Berarti yang ditanya adalah Qv. Nah, karena yang ditanya Cv, kita masukkan ke persamaan. Kapasitas kalor Cp sama dengan Qp dibagi delta T. Qp-nya tadi 2900 dibagi 3300 kurang 280, hasilnya nanti 58 Joule per Kelvin. Berapa CV-nya? CV-nya kita cari dulu dengan mencari mol. N ini mol, mol rumusnya gram per mr. Gram tadi masanya 7, mr-nya 28, maka molnya adalah 1/4. Kita ingat tadi Cp dikurang Cv sama dengan nr. Maka karena yang dicari Cv, kita pindah ruaskan, maka Cv sama dengan Cp dikurang nr. Cp-nya sudah didapatkan tadi dari sini 58 Joule, dikurang N tadi kita cari 1/4, dikali R ketetapan 8,31, dikalikan dulu, dikali 1/4, hasilnya baru dikurang 58 dikurangi hasil perkalian ini, maka hadapannya 55,92 Joule per Kelvin. Yang B, berapa kalor yang dibutuhkan? Ingat rumus kalornya Q sama dengan C kali delta T. Karena yang ditanya pada volume tetap, maka Qv sama dengan Cv kali delta T. Dipakai adalah Cv, karena tadi volumenya yang tetap. Cv-nya udah dicari tadi 55,96. Delta T 330 kurang 280 Kelvin. Dikurangkan dulu, baru dikalikan, hasilnya nanti segini. Selanjutnya ini ada satu buah soal mengenai kalor jenis pada tekanan tetap. Coba dilihat, dibaca dulu.